On itu hidup, off itu mati, line itu garis hidup. Mari kita hidup terus supaya kita nggak bosan dengan kuliah ini. Baiklah, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu bab baru, yakni tentang pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah. Nah, sebelum sampai kita pada hal-hal yang lebih kompleks tentang pemerintahan lokal ini, maka kita harus meluruskan terlebih dahulu terkait dengan peristilahan. Jadi ada dua peristilahan, ya, ada dua peristilahan. Peristilahan yang pertama itu sering disebut dengan pemerintahan di daerah. Ada kata dinya, ya kan? Ada kata dinya. Ini dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang judulnya adalah pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nah, ada juga istilah pemerintahan daerah. Ya, ini pemerintahan daerah. Nah, dua istilah ini berbeda. Untuk pemerintahan di daerah itu adalah suatu tata laksana penyelenggaraan pemerintahan umum pusat di wilayah negara. Dengan demikian, maka pemerintahan di daerah itu, penyelenggara pemerintahannya itu adalah pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah. Begitu ya. Sementara kalau pemerintahan daerah itu tidak lain adalah suatu entitas pemerintahan yang berada di bawah pemerintah pusat yang mempunyai urusan pemerintahan sendiri sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi bisa membedakan ya, pemerintahan di daerah itu adalah suatu tata laksana penyelenggaraan pemerintahan umum pusat di daerah. Jadi yang menyelenggarakan pemerintahan pusat itu, yang menyelenggarakan pemerintahan pusat menempatkan orang-orangnya di daerah. Sementara kalau pemerintahan daerah itu adalah entitas penyelenggaraan organisasi pemerintahan berada di bawah pemerintah pusat yang mempunyai urusan pemerintahan sendiri sebagai urusan rumah tangga sendiri. Nah, inilah dua peristilahan itu. Pemerintahan di daerah itu dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Sementara kalau pemerintahan daerah itu digunakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, itulah kedua istilah tersebut. Nah, jadi kedua istilah ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda. Jadi saudara-saudara, ada satu pemerintahan daerah, ada satu lagi pemerintahan daerah. Pemerintahan di daerah itu adalah pemerintahan pusat yang menyelenggarakan aktivitasnya di daerah. Jadi yang ditempatkan itu adalah orang-orang pusat ditempatkan di daerah. Sementara kalau pemerintahan daerah itu adalah organ, entitas organisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah pemerintah pusat. Dia memiliki urusan rumah tangga sendiri. Nah, pemerintahan lokal kemudian bagaimana itu pemerintahan lokal itu tumbuh? Latar belakangnya apa? Pemerintahan lokal itu bisa muncul di dalam suatu sistem pemerintahan. Jadi kita akan coba lihat bagaimanakah pemerintahan lokal itu dalam perspektif bangunan negara. Yang pertama itu adalah bangunan negara federal. Intinya begini, bangunan negara federal itu terbentuk, ya kan, karena adanya gabungan dari negara-negara kecil yang sejak semula telah memiliki kedaulatan, kemudian mereka menggabungkan diri, ya kan, membentuk satu ikatan federal, dan tatkala mereka melakukan penggabungan diri, ada sebagian kedaulatannya, urusannya yang diserahkan kepada pemerintah federal. Nah, urusan yang diserahkan ke pemerintah federal itu tidak lain adalah kedaulatan-kedaulatan yang sifatnya keluar, misalnya politik luar negeri, pertahanan keamanan, pertahanan, kemudian biasanya adalah justisi, kemudian moneter dan fiskal. Nah, itulah
keberadaan bangunan negara federal, dalam konteks di sini keberadaan pemerintahan lokal. Nah, selanjutnya saudara-saudara, ada lagi bangunan negara. Sebentar. Nah, bangunan negara konfederasi. Nah, konfederasi itu dulu di Swiss, sekarang enggak, ya kan? Di konfederasi sama dengan federal. Negara-negara kecil yang sejak semula berdaulat, mereka menggabungkan diri menjadi sebuah konfederasi, namun baik kedaulatan keluar maupun kedaulatan ke dalam itu tidak diberikan kepada pemerintah konfederasi. Masing-masing tetap memiliki kedaulatan, ya kan? Nah, oleh mereka hanya bergabung untuk memperkuat percaturan di dunia internasional. Misalnya kalau yang sekarang ini ada adalah masyarakat Uni Eropa. Nah, itu di konfederasi. Jadi mereka bergabung menjadi satu, tetapi tidak menyerahkan kedaulatannya. Nah, tapi kalau yang di negara federal, mereka bergabung menjadi satu, menyerahkan kedaulatannya yang keluar, sementara kedaulatan yang ke dalam itu tetap menjadi milik masing-masing state. Misalnya bidang pendidikan, bidang pelayanan umum, pelayanan dasar, kemudian kesejahteraan, itu tetap menjadi kewenangan dari state. Keamanan itu tetap menjadi kewenangan dari state. Kita ambil contoh di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu kan polisinya kan beda-beda. Ada polisi New York, ada polisi Los Angeles, ada polisi Beverly gitu ya. Ada berbeda-beda. Nah, itu kewenangan masing-masing. Sehingga ketika polisi federal itu mau masuk di suatu negara state tertentu, mereka harus izin. Nah, inilah konfederal dan konfederasi. Kalau konfederasi tidak semua diserahkan, ya kan? Semua tidak diserahkan, akhirnya mereka hanya bergabung untuk memperkuat, ya kan? Memperkuat percaturan biasanya di dunia ekonomi. Yang terakhir adalah bangunan negara kesatuan. Nah, bangunan negara kesatuan, saudara-saudara, itu terbentuk negara kesatuan itu didasarkan pada asumsi tidak ada bagian dalam suatu negara itu yang sejak semula sudah memiliki kedaulatan. Ya kan? Jadi kedaulatan negara kesatuan itu bulat, utuh, tak terbagi. Ya kan? Hugo Grotius itu. Hugo Grotius mengatakan, Hugo de Groot itu dia juga mengatakan seperti itu. Jadi utuh, tak terbagi. Nah, kalau ada suatu pemerintahan daerah, maka itu semata-mata karena dibentuk oleh pemerintah pusat, diberi kewenangan, diberi urusan. Nah, dengan demikian maka kedaulatan keluar maupun ke dalam itu adalah miliknya pemerintah pusat. Daerah itu hanya diberi kewenangan otonomi. Nah, inilah prinsip dari konteks pemerintahan lokal dalam perspektif bangunan negara. Jadi ingat, kalau ada pertanyaan, jelaskan pemerintahan lokal dalam perspektif bangunan negara, maka Anda harus menerangkan seperti apa yang sudah saya sampaikan ini. Jadi ada bangunan negara federal, negara itu tumbuh, ya kan? Bergabung, negara-negara kecil bergabung, kemudian mereka menyerahkan sebagian kedaulatannya. Kedaulatan keluar diserahkan keluar, ya kan? Diserahkan pada pemerintah federal, ya kan? Sementara kedaulatan ke dalam itu tetap menjadi kewenangan masing-masing state. Sementara kalau konfederasi, kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam itu masih tetap menjadi wewenang masing-masing negara bagian atau masing-masing negara yang bergabung, misalnya Uni Eropa. Kalau kesatuan, baik kedaulatan keluar maupun ke dalam tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu ada karena dibentuk oleh pemerintah pusat melalui prinsip desentralisasi. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara, latar belakang perlunya pemerintahan lokal di negara kesatuan. Itu apa? Ya kan? Yang pertama, saudara-saudara, itu adalah prinsip negara hukum. Di dalam negara hukum, itu di samping dikenal adanya pemisahan kekuasaan itu dalam konteks horizontal, ya kan, ada eksekutif, legislatif, yudikatif.
juga ada pemencaran kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dipencarkan ke bawah. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa keberadaan pemerintahan lokal itu dipergunakan sebagai sarana untuk memencarkan kekuasaan supaya tidak bersifat sentralistik. Nah, itu di dalam konteks pertama prinsip negara hukum. Kemudian yang kedua, prinsip demokrasi, saudara-saudara. Prinsip demokrasi itu artinya apa? Artinya adalah demokrasi itu membutuhkan partisipasi. Dan oleh sebab itulah, partisipasi tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, melainkan harus diturunkan sampai ke tingkat daerah. Maka, keberadaan pemerintahan lokal itu adalah dipergunakan untuk partisipasi masyarakat lokal dalam ikut mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan yang bersifat lokal. Itu prinsip demokrasi. Oleh sebab itulah di dalam pemerintahan lokal, di dalam pemerintahan daerah, dalam negara kesatuan juga dikenal adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip welfare state. Welfare state itu adalah negara kesejahteraan. Nah, di dalam konteks negara kesejahteraan, fungsi negara itu tidak lain adalah public service. Ya, karena public service, maka tidak mungkin pemerintah pusat itu kemudian melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Rentang kendalinya terlalu jauh, ya kan? Apalagi Indonesia struktur kehidupan geografisnya sungguh luar biasa kompleks. Maka welfare state itu dalam konteks welfare state, keberadaan pemerintahan lokal itu dipergunakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka dibentuklah pemerintahan lokal, pemerintahan daerah itu. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kebinekaan. Nah, prinsip kebinekaan itu adalah keanekaragaman, ya kan? Nah, negara yang struktur masyarakatnya itu sudah beraneka ragam dengan berbagai macam kepentingan yang beraneka ragam, dengan kondisi kenyataan yang beraneka ragam, tidak mungkin untuk diseragamkan. Karena setiap bentuk penyeragaman dari keanekaragaman akan memunculkan rasa ketidakadilan. Maka, perlunya pemerintahan lokal di negara kesatuan dalam konteks kebinekaan tidak lain adalah untuk mewadahi keanekaragaman yang ada di suatu negara. Nah, dengan demikian saudara-saudara, nanti kalau ada pertanyaan, latar belakang keberadaan pemerintahan lokal di negara kesatuan, jawabnya itu. Jangan jawabnya yang tadi, yang bangunan negara, gitu ya. Nah, jadi jawabnya itu. Jadi ini memang ada dua perspektif. Satu bangunan negara, satu adalah terkait dengan bangunan negara kesatuan. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang di dalam Undang-Undang Dasar 45, bab 6, Anda coba lihat nanti Undang-Undang Dasar 45 saudara-saudara itu dalam bab 6, itu kan ada pemerintahan daerah. Nah, di dalam bab 6 itu ada 3 pasal. Ya kan? 3 pasal. Yakni pasal 18. Maka kalau Anda baca pasal 18, itu isinya adalah hukum material tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, itu adalah pasal 18A. Itu kalau Anda baca, itu bisa kita kelompokkan menjadi hukum formil tentang pemerintahan daerah. Kemudian 18B itu Anda bisa melihat, Anda baca, itu kan tentang keistimewaan dan kekhususan. Kemudian masyarakat, hukum adat, dan segala macam. Itu adalah hukum lex spesialisnya. Jadi kalau saudara-saudara lihat, di dalam Undang-Undang Dasar 45, bab 6, itu sudah lengkap pengaturannya. Ada hukum materialnya, ya kan? Bab 18, kalau nggak salah ayat 1 sampai dengan ayat 7 nanti Anda lihat. Kemudian bab 18A itu kalau nggak salah ada
2 ayat kalau nggak salah, itu hukum formilnya. Bab 18b itu adalah ada 2 ayat juga, itu adalah hukum lex specialisnya. Nah, dengan demikian saudara-saudara, nanti kalau saudara-saudara ada pertanyaan, bunyi paradigma hukum yang terkandung di dalam bab 6, pemerintahan bab 6 Undang-Undang Dasar 45 tentang pemerintahan daerah. Jawabnya itu. Hukum formil, hukum material, pasal 18, kemudian hukum formil, pasal 18A, hukum lex spesialis, itu adalah pasal 18B. Nah, ini saudara-saudara. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan coba melihat pemerintahan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita akan coba lihat, saudara-saudara, ada 2 ayat. Yang pertama, itu pasal 18 ayat 1. Bunyinya begini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ayat 5-nya, saya langsung melihat ayat 5 karena ini ada sesuatu yang agak kontradiktif gitu ya. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, kita akan coba lihat. Ya, kita coba lihat. Di pasal 18 ayat 1, frasa penting yang digunakan dalam pasal 18 ayat 1 adalah dibagi. Coba Anda rasakan bagaimana jika pasal 18 ayat 1 itu bunyinya tidak dibagi atas daerah-daerah provinsi, melainkan NKRI terdiri atas daerah-daerah provinsi. Ya, coba Anda resapi itu. Tidak mempergunakan frasa dibagi, melainkan mempergunakan frasa terdiri atas. Nah, itu ya. Tolong itu nanti saudara rasakan, saudara resapi itu. Karena ini bahasa hukum. Ini harus dilakukan sebuah penafsiran. Kemudian yang kedua, frasa penting yang digunakan dalam pasal 18 ayat 5 itu adalah ini. Ada 2. Ya kan? Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Koma, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi ada 2 tarikan nafas. Pasal 18 ayat 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, maknanya apa? Kita akan coba lakukan tafsir semantik dan teleologis. Semantik itu adalah tafsir berdasarkan bahasa. Teleologi itu tafsir berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, kata dibagi. Maka pasal 18 dengan mempergunakan frasa NKRI dibagi, maka jelas bahwa NKRI itu bangunan negaranya adalah kesatuan. Namun dibagi-bagi. Bukan negara federal yang terdiri atas negara-negara yang kemudian bergabung. Jelas ya? Jelas ya? Ya, jelas. Mudah-mudahan jelas. Jadi kata dibagi itu seperti roti segini. Roti kemudian dibagi 2. Tapi kalau terdiri, ini ada roti, ini ada roti, bergabung.
ini negara bergabung, maka namanya terdiri atas. Dengan demikian pasal 18 ayat 1 itu jelas bahwa kita mempergunakan negara kesatuan yang didesentralisasikan secara teritorial. Itu ya. Kemudian yang pasal 18 ayat 5, coba Anda lihat. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali, berarti ada pengecualian, ya kan? Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Ini artinya apa? Artinya, secara konstitusional, pemerintah daerah itu mengambil seluruh urusan otonomi, baru nanti sisanya itu urusan pemerintah pusat yang sudah diatur oleh undang-undang nanti. Dengan demikian, cara pembagian kewenangannya, cara pembagian urusan otonominya, itu dengan mempergunakan cara seperti tadi di negara federal. Pemerintah atau state, negara bagian itu ambil duluan sebanyak-banyaknya, sisanya diberikan kepada pemerintah pusat. Inilah yang dipergunakan dalam konteks teori residu. Dengan demikian, jika kita lihat kedua ayat ini, pasal 18 ayat 1 mempergunakan langgam kesatuan yang didesentralisir, tetapi pasal 18 ayat 5 itu mempergunakan cara federal untuk membagi wewenang atau urusan pemerintahan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini modus kompromi. Karena apa? Karena ketika kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal tentang pemerintahan daerah, gejolak untuk melakukan atau keinginan untuk berubah menjadi negara serikat federal itu sangat besar sekali. Ya kan? Sangat besar sekali. Maka ada modus kompromi. Bentuknya adalah bentuk kesatuan, ya kan, bangunannya itu adalah kesatuan yang didesentralisasi, tetapi pembagian kewenangannya mempergunakan cara federal. Profesor Mahfud sendiri mengatakan bahwa dalam konteks pembagian urusan pemerintahan, kita ini sudah mempergunakan cara federal. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi kalau ada pertanyaan nantinya, jelaskan bagaimana makna pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu pertanyaannya. Demikian saudara-saudara, nanti kita akan lebih banyak masuk ke dalam konteks yang lebih spesifik lagi di dalam konteks hukum pemerintahan lokal. Sampai di sini dulu saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara-saudara tidak bosan dengan kuliah online. On itu hidup, line itu adalah garis hidup. Ya, ini garis hidup kita. Harus online, ini garis hidup kita. Karena apa? Karena kita nggak boleh ngumpul bareng-bareng. Ya kan? Kalau kita ngumpul bareng-bareng, siapa tahu ada yang membawa COVID-19. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa kembali di minggu depan kuliah yang akan datang. Terima kasih. Halo.